Tidak semua kekayaan datang dari kerja keras. Tidak semua usaha besar dibangun dengan cara yang benar. Di sekitar kita, ada tempat-tempat yang terlihat biasa, namun menyimpan kisah yang sengaja ditutup rapat oleh waktu dan oleh rasa takut. Cerita-cerita ini bukan sekedar karangan. Nama boleh disamarkan. Lokasi bisa berbeda. Namun kejadian-kejadiannya pernah benar-benar terjadi. Di channel ini, kita akan membahas kisah-kisah pesugihan, perjanjian terlarang, dan harga mahal dari kekayaan instan yang seringkali dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan nyawa dan keluarga sendiri. Jika kamu mendengar suara aneh, merasakan suasana tidak nyaman, atau merasa cerita ini terlalu dekat dengan kenyataan, itu bukan kebetulan. Karena beberapa kisah tidak suka diingat, namun tidak bisa dilupakan. Dan malam ini, kita akan mulai dari sebuah desa, sebuah penggilingan padi yang tidak pernah sepi, hingga akhirnya menelan pemiliknya sendiri. Di sebuah desa persawahan yang jauh dari jalan besar, berdiri sebuah penggilingan padi tua bernama Penggilingan Sumber Rejeki. Bangunannya kusam, dindingnya berlumut, atap sengnya berkarat. Tapi anehnya, tempat itu tidak pernah sepi. Siang malam, mesin penggilingnya terus berbunyi. Ger, kletak, kletak. Suara itu seperti napas panjang yang tidak pernah habis. Pemiliknya adalah Pak Sumarno, seorang juragan penggilingan padi yang mendadak kaya dalam waktu singkat. Dulu ia hanya buruh angkut gabah, bajunya selalu basah keringat, tangannya kasar, hidupnya pas-pasan. Namun sejak 5 tahun terakhir, nasibnya berubah drastis. Ia membeli tanah luas, membangun rumah besar, memiliki 2 mobil, dan penggilingan padinya selalu dipenuhi karung beras. Padahal di desa sekitar banyak sawah gagal panen. Itulah yang membuat warga mulai bertanya-tanya. Penggilingan yang selalu menerima gabah. Setiap petani tahu satu hal, kalau penggilingan lain tutup atau penuh, Sumber Rejeki pasti masih mau menerima. Tak peduli jam berapa. Bahkan saat tengah malam, lampu penggilingan itu tetap menyala. Kadang ada truk masuk tanpa suara klakson. Kadang hanya gerobak tua yang datang sendiri, seolah ditarik sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Sutris, seorang buruh angkut baru, memberanikan diri bertanya, "Pak, mesinnya nggak pernah dimatikan ya?" Pak Sumarno yang sedang menghitung uang hanya tersenyum tipis. "Sumber Rejeki itu nggak boleh berhenti, Tris. Kalau berhenti, nanti ada yang marah." "Siapa, Pak?" Hitungan uang terhenti. Pak Sumarno menatap Sutris lama sekali. Tatapannya dingin, kosong, seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar. "Kamu nggak perlu tahu." Sejak malam itu, Sutris sering merasa ada yang mengawasinya saat bekerja. Karung beras yang terasa berat berbeda. Para buruh lama mulai menyadari keanehan lain. Beberapa karung beras terasa jauh lebih berat dibandingkan isinya. Padahal ketika dibuka, berasnya biasa saja. Tidak basah, tidak bercampur batu. Tapi saat diangkat, rasanya seperti mengangkat sesuatu yang hidup. Suatu sore, seorang buruh tua bernama Pak Wiryo berbisik kepada Sutris, "Karung ini jangan pernah kamu jatuhkan." "Kenapa, Pak?" "Kalau jatuh, yang bangun bukan berasnya." Sutris tertawa gugup, mengira itu hanya candaan. Namun malam itu, salah satu karung terlepas dari bahunya dan jatuh ke lantai. Duk! Suara jatuhnya tidak seperti beras, lebih mirip suara tubuh manusia. Sesaat, mesin penggilingan berhenti. Hening. Lalu terdengar suara lirih, seperti erangan kesakitan. Mesin kembali menyala, lebih kencang dari sebelumnya. Pak Sumarno muncul dari ruangannya dengan wajah pucat dan marah. "Siapa yang jatuhkan?" Tak satu pun buruh berani menjawab. Sejak hari itu, Pak Wiryo menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Anak-anak yang dilarang mendekat. Warga desa tahu satu aturan tak tertulis. Anak-anak tidak boleh bermain dekat penggilingan. Namun larangan itu sering dilanggar. Suatu sore, seorang anak bernama Raka, 9 tahun, bermain kejar-kejaran dengan temannya. Bola mereka menggelinding masuk ke halaman penggilingan. Raka berlari mengambilnya. Temannya melihat Raka berhenti mendadak di dekat pintu gudang belakang. Raka berdiri diam, menatap ke dalam gudang gelap. "Ra, ayo balik." Raka tidak menjawab. Temannya melihat Raka tersenyum, lalu melangkah masuk ke dalam gudang. Pintu gudang menutup sendiri. Raka tidak pernah ditemukan. Pak Sumarno datang ke rumah orang tua Raka malam itu. Ia membawa uang banyak. Sang ibu menangis histeris, tapi Pak Sumarno hanya berkata pelan, "Ini musibah, jangan cari kemana-mana. Percayalah." Sejak saat itu, setiap musim panen, selalu ada satu anak desa yang hilang. Bisikan dari dalam mesin. Sutris mulai tidak kuat.
Setiap malam ia mendengar bisikan dari dalam mesin penggiling. Masih kurang, belum cukup, harus ada yang kecil. Suatu malam, Sutris memberanikan diri mengintip ke bagian mesin yang jarang dibuka. Di sana, bukan hanya roda besi dan padi. Ia melihat tangan kecil penuh beras, terjepit di antara roda mesin. Tangan itu bergerak. Sutris menjerit dan lari keluar penggilingan. Tapi saat ia menoleh ke belakang, Pak Sumarno sudah berdiri di depan pintu. "Kalau kamu mau kerja di sini," kata Pak Sumarno pelan, "kamu harus tutup mata dan mulutmu." "Pak, ini salah. Ini bukan usaha biasa." Pak Sumarno tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. Tanpa mereka, penggilingan ini akan mati. Dan kalau mesin mati, yang mati bukan cuma usaha ini. Malam itu, mesin penggilingan kembali bekerja. Lebih kencang, lebih rakus. Di kejauhan, warga mendengar suara mesin bercampur tangisan anak kecil yang terbawa angin sawah. Dan Pak Sumarno berdiri sendirian di depan penggilingan, memandangi langit gelap. "Sebentar lagi," bisiknya, "panen besar akan datang." Sejak hilangnya Raka, suasana desa berubah. Sawah tetap hijau, panen tetap datang, tapi tidak ada yang benar-benar merasa tenang. Setiap orang seperti berjalan sambil menahan napas. Dan di tengah desa, penggilingan padi Sumber Rejeki semakin ramai. Mesinnya bekerja lebih keras dari sebelumnya, siang malam tidak pernah berhenti. Bahkan saat listrik desa padam, penggilingan itu tetap menyala, seolah tidak membutuhkan apapun selain sesuatu dari dalam gudang belakang. Gudang itu adalah tempat yang tidak pernah boleh dibuka, larangan yang tidak pernah dijelaskan. Para buruh sudah hafal aturan pertama Pak Sumarno. Siapapun dilarang masuk gudang belakang. Tidak perlu tahu isinya, tidak perlu bertanya. Gudang itu selalu terkunci dengan gembok besar berkarat. Pintu kayunya hitam, penuh bekas goresan dari dalam, seperti pernah dicakar berkali-kali. Setiap malam Jumat, Pak Sumarno masuk ke gudang itu sendirian. Ia membawa sesajen yang ditutup kain hitam. Tidak pernah ada yang tahu berapa lama ia di dalam. Yang buruh tahu hanya satu. Setelah Pak Sumarno keluar, mesin penggilingan akan bekerja jauh lebih kencang dan bau amis akan memenuhi udara. Sutris dan rasa bersalah. Sutris tidak bisa tidur sejak malam ia melihat tangan kecil di dalam mesin. Bayangan Raka terus muncul di kepalanya. Ia merasa ikut bersalah karena tetap bekerja. Suatu sore, saat buruh lain pulang lebih dulu karena hujan deras, Sutris tertinggal sendirian di penggilingan. Mesin tetap berjalan, lampu berkedip-kedip. Dari arah gudang, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Sutris menelan ludah. Si siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan berubah jadi gosokan kuku di pintu kayu. Sutris hampir lari, tapi suara itu berhenti. Yang terdengar berikutnya adalah suara anak kecil menangis tertahan. "Mas, dingin." Sutris berdiri gemetar. Ia tahu suara itu. Itu suara Raka, pintu gudang yang terbuka sedikit. Entah karena rasa bersalah atau dorongan lain, Sutris melangkah mendekati gudang. Gembok besar itu terbuka sedikit. Padahal ia ingat betul, Pak Sumarno selalu menguncinya rapat. Saat Sutris menyentuh pintu, hawa dingin langsung menyergap. Bau amis bercampur tanah basah membuat dadanya sesak. Ia mendorong pintu perlahan. Krek. Di dalam gudang, bukan tumpukan beras seperti yang ia bayangkan. Ada lubang besar di lantai, ditutup papan tua yang sudah lapuk. Di sekelilingnya ada jejak kaki kecil dan bekas darah yang sudah mengering. Di sudut gudang tergantung baju-baju anak, kotor, robek, beberapa masih bernoda darah. Sutris mundur ketakutan. Dari dalam lubang terdengar suara lirih. Belum cukup, masih lapar. Pak Sumarno dan perjanjian lama. Tiba-tiba pintu gudang menutup keras. Brak! Pak Sumarno berdiri di belakang Sutris. "Kamu sudah melanggar," katanya pelan. Tanpa marah, justru terdengar lelah. Sutris berbalik dengan wajah pucat. "Pak, ini gila. Ini pembunuhan."
Pak Sumarno menghela napas panjang. "Kamu pikir aku tidak tahu?" Ia duduk di lantai gudang, bersandar pada dinding. Penggilingan ini berdiri di atas tanah lama. Dulu tempat ini sawah gagal panen. Bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa. Aku datang dan mereka menawarkan jalan. Pak Sumarno menatap lubang di lantai. Mereka minta yang masih bersih, yang belum ternoda dunia. Anak-anak. "Dan kalau saya berhenti?" tanya Sutris gemetar. Pak Sumarno tersenyum pahit. "Lihat Pak Wiryo, lihat Raka. Yang menolak tidak pernah keluar." Malam itu hujan turun sangat deras. Di desa, seorang anak bernama Dimas, 7 tahun, belum pulang. Ibunya mencari kemana-mana. Lampu penggilingan sumber rejeki menyala lebih terang dari biasanya. Sutris melihat Pak Sumarno masuk ke gudang sambil menggenggam tangan kecil. Anak itu tidak menangis, matanya kosong, seperti sedang berjalan dalam mimpi. Pintu gudang menutup keras. Mesin penggilingan meraung keras. Sutris jatuh berlutut menutup telinganya. Ia sadar satu hal. Selama gudang itu berdiri, anak-anak akan terus hilang. Pagi harinya, penggilingan padi kembali penuh antrian. Karung beras menumpuk lebih banyak dari sebelumnya. Sementara di desa, Ibu Dimas hanya menemukan satu hal di pinggir sawah. Sepotong sandal kecil berlumur lumpur dan beras. Dan dari gudang belakang terdengar suara baru. Tangisan yang lebih banyak dari sebelumnya. Sejak hilangnya Dimas, desa tidak lagi sama. Tidak ada lagi anak-anak bermain hingga senja. Tidak ada lagi suara tawa di pematang sawah. Setiap sore, para orang tua menutup pintu rapat-rapat sebelum matahari tenggelam. Namun di tengah ketakutan itu, penggilingan padi sumber rejeki justru semakin ramai. Gabah datang dari desa lain. Truk-truk besar mulai berdatangan dari kota. Orang-orang menyebut Pak Sumarno sebagai juragan paling sukses di wilayah itu. Tapi yang tidak mereka tahu, perjanjian lama mulai berubah. Malam Jumat itu, Pak Sumarno keluar dari gudang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Tubuhnya gemetar, nafasnya berat. Sutris yang melihat dari kejauhan tahu satu hal. Sesuatu telah berubah. Mesin penggilingan mendadak berhenti. Hening. Lalu suara dari dalam gudang terdengar. Bukan lagi lirih, tapi dalam dan berat, seperti suara banyak orang bicara bersamaan. Yang kecil sudah tidak cukup. Pak Sumarno jatuh terduduk. "Aku sudah menepati janji," katanya gemetar. "Setiap musim panen, satu anak." Pintu gudang bergetar hebat. "Sekarang kami mau yang lebih banyak." Beberapa hari setelah malam itu, keanehan mulai terjadi di desa. Anak-anak tidak lagi hilang, tapi jatuh sakit. Tubuh mereka panas dingin, mata kosong, mulut mereka menggumamkan kata-kata yang sama. Mesinnya lapar, gudangnya dingin. Tidak satupun tabib desa mampu menyembuhkan. Orang tua mulai berani bicara. Mereka berkumpul diam-diam di rumah Pak Lurah. "Ini bukan penyakit biasa," kata seorang warga tua. "Ini ulah penggilingan itu." Pak Lurah terdiam. Ia tahu, tapi ia juga tahu Pak Sumarno telah banyak membantu desa. Sutris mulai melawan. Sutris tidak tahan lagi. Ia mendatangi Pak Sumarno malam-malam saat hujan turun tipis. "Pak, ini harus dihentikan." Pak Sumarno tertawa pelan, suara putus asa. "Dihentikan? Kamu pikir aku belum mencoba?" Ia membuka baju sedikit, memperlihatkan tanda hitam melingkar di dadanya, seperti bekas jeratan. "Setiap kali aku menolak, tanda ini semakin mengencang. Mereka bukan hanya mau anak-anak sekarang." Sutris menelan ludah. Mereka mau apa? Pak Sumarno menatap mesin penggilingan yang berputar pelan.
Mereka mau darah dari orang dewasa yang bekerja di sini, yang tahu, yang diam. Malam berikutnya, salah satu buruh ditemukan tewas di dekat mesin. Tubuhnya utuh, tidak ada luka, tapi seluruh darah di tubuhnya hilang. Di lantai, hanya tersisa jejak kaki kecil yang bercampur dengan jejak kaki besar. Pak Sumarno berdiri terpaku menatap mayat itu. Mereka mulai mengambil sendiri, bisiknya. Sejak itu, buruh-buruh mulai menghilang satu persatu. Tidak setiap hari, tidak selalu meninggal. Beberapa keluar dari penggilingan, tapi pulang dengan tatapan kosong, lalu meninggal beberapa hari kemudian. Perjanjian yang diubah sepihak. Suatu malam Sutris mendengar suara Pak Sumarno berteriak dari gudang. "Kita sepakat satu, bukan ini." Jawaban dari dalam gudang membuat darah Sutris membeku. Perjanjian bisa berubah jika kamu terlalu lama kaya. Pintu gudang terbuka. Sutris melihat sesuatu merayap keluar. Bukan manusia, bukan juga hewan. Bayangannya tinggi, kurus, dengan banyak tangan kecil menempel di tubuhnya, seperti hasil gabungan. Pak Sumarno menjerit. Bayangan itu menyentuh dadanya. Pak Sumarno terlempar ke dinding. Tanda hitam di dadanya semakin mengencang. Keputusan Sutris. Pagi harinya, Sutris tidak masuk kerja. Ia pergi ke rumah seorang dukun tua yang dulu pernah diusir dari desa. Ada perjanjian lama di tanah itu, dan setiap perjanjian seperti itu hanya bisa diputus dengan balasan setara. Balasan seperti apa? Tanya Sutris. Dukun itu menatapnya dalam. Yang memberi jalan harus ikut masuk. Sutris terdiam. Ia tahu, jika tidak ada yang menghentikan penggilingan itu, desa akan habis. Malam itu, penggilingan padi bekerja tanpa henti. Di gudang, suara ramai terdengar seperti pesta. Sementara di rumah Pak Sumarno, tanda hitam di dadanya bergerak sendiri, seperti sesuatu sedang coba keluar dari dalam tubuhnya. Dan Sutris berdiri di depan penggilingan, menggenggam jimat dari dukun tua. Ia berbisik pelan, "Kalau memang harus ada yang dibayar, biarlah kebenaran yang masuk dulu." Pagi itu, desa dikejutkan oleh kematian Pak Darto, salah satu buruh lama penggilingan padi Sumberjeki. Tubuhnya ditemukan di pematang sawah, kaku, pucat, dan ringan. Terlalu ringan untuk ukuran tubuh manusia. Saat dimandikan, warga menyadari satu hal mengerikan. Tidak ada setetes pun darah yang keluar dari tubuhnya. Sejak hari itu, desa paham satu hal. Yang dijadikan tumbal bukan lagi anak-anak saja. Penggilingan berubah wajah. Penggilingan Sumberjeki tidak lagi terlihat seperti tempat usaha. Mesinnya berputar pelan tapi mengeluarkan suara berat, seperti ada sesuatu yang tertahan di dalamnya. Bau amis semakin sering tercium, bahkan siang hari. Para buruh yang tersisa bekerja dalam diam. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan. Setiap orang tahu, siapapun bisa jadi giliran berikutnya. Pak Sumarno terlihat semakin kurus. Matanya cekung, wajahnya selalu basah oleh keringat dingin. Namun ia tetap membuka penggilingan. "Kalau kututup," katanya suatu hari, "kalian semua akan mati lebih cepat." Pemilihan yang tidak pernah diumumkan. Tidak ada daftar, tidak ada undian. Tapi setiap buruh bisa merasakan siapa yang sedang diincar. Mesin akan mengeluarkan suara berbeda saat orang itu bekerja. Lebih berat, lebih lambat, seolah mesin mengenali bau tubuhnya. Suatu sore, mesin tiba-tiba berhenti saat Wawan, buruh termuda, sedang mengangkat karung. Semua buruh menoleh.
Mesin mengeluarkan bunyi pendek, seperti hembusan nafas. Wawan menjatuhkan karungnya. "Pak, aku pulang dulu," katanya gemetar. Pak Sumarno menggeleng pelan. Tidak bisa. Pintu penggilingan menutup sendiri. Korban di dalam mesin. Tidak ada yang berani mendekat. Wawan berdiri paku saat mesin kembali menyala perlahan. Tangannya tertarik ke dalam, bukan oleh roda besi, tapi oleh tangan-tangan kecil yang muncul dari celah mesin. Jeritannya teredam oleh suara mesin. Beberapa menit kemudian, mesin berhenti. Yang tersisa hanya baju Wawan, basah oleh sesuatu yang lebih pekat dari darah. Pak Sumarno menutup mata. "Maafkan aku," bisiknya. Perlawanan pertama warga. Kematian Wawan membuat warga tidak bisa diam lagi. Malam itu, puluhan warga berkumpul membawa obor dan senjata seadanya. Mereka menuju penggilingan. Pak Lurah berdiri di depan, wajahnya tegang. "Sumarno!" teriaknya. "Ini sudah terlaluan." Pak Sumarno keluar dari penggilingan, tubuhnya gemetar. "Kalian pikir aku menikmati ini?" Ia membuka bajunya. Tanda hitam di dadanya kini menonjol, bergerak seperti makhluk hidup. "Kalau aku mati sekarang, mereka akan bebas mengambil siapa saja." Warga terdiam. Dari dalam gudang terdengar tawa pelan, banyak suara menjadi satu. Sutris mengambil peran. "Kalau satu orang harus masuk, biar ada yang siap." Ia menggenggam jimat pemberian dukun tua. Pak Sumarno menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi." "Aku tahu satu hal," jawab Sutris. "Kalau ini dibiarkan, desa ini habis." Dari dalam gudang, suara itu kembali terdengar. "Kami menunggu." Tumbal yang mulai dipilih. Malam itu, hujan turun deras. Gudang terbuka sendiri. Bukan anak kecil yang ditarik masuk, melainkan orang dewasa. Satu persatu bayangan buruh terlihat mendekati gudang tanpa sadar, seperti berjalan dalam tidur. Sutris melihat itu dan sadar, tumbal sekarang diambil secara massal. Ia berteriak memanggil mereka, tapi tidak ada yang mendengar. Pak Sumarno jatuh berlutut. "Sudah terlambat," katanya putus asa. Pagi hari, gudang tertutup rapat. Penggilingan kembali beroperasi seperti biasa, tapi jumlah buruh berkurang setengah. Di lantai penggilingan, tertinggal jejak kaki kecil dan besar yang bercampur, menuju satu arah. Dan Sutris berdiri sendirian di depan gudang, menyadari satu hal mengerikan. Tumbal berikutnya tidak akan dipilih secara diam-diam. Mereka akan diambil terang-terangan. Sejak malam ketika buruh-buruh diambil secara massal, Pak Sumarno tidak lagi tidur di rumahnya. Ia tidur di kursi kayu penggilingan, tepat di depan mesin utama. Seolah jika ia menjauh satu langkah saja, sesuatu akan langsung menyusulnya. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya menguning, matanya cekung dan merah, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Namun, penggilingan justru semakin sibuk, tanda yang bergerak di dalam tubuh. Setiap pagi, Pak Sumarno membuka bajunya sendiri. Tanda hitam di dadanya kini tidak lagi diam. Ia bergerak, menonjol keluar, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Kadang terasa panas, kadang terasa dingin seperti es. Jika tanda itu bergerak, mesin penggilingan ikut bergetar. Seolah tubuh Pak Sumarno dan mesin itu sudah terhubung. Sutris yang masih bertahan bekerja melihat perubahan itu dengan ngeri. "Pak, mesin itu bukan cuma makan orang lain sekarang." Pak Sumarno tersenyum lemah. "Aku tahu, sekarang
Giliranku sedikit demi sedikit. Mesin menolak perintah pemiliknya. Suatu siang, Pak Sumarno mencoba menghentikan mesin. Ia menarik tuas utama, sesuatu yang dulu selalu ia banggakan. Mesin tidak berhenti. Ia menarik lebih keras. Mesin justru berputar semakin cepat. Dari dalam mesin terdengar suara berat. "Kamu bukan pemilik lagi." Pak Sumarno terlempar ke belakang. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Sejak hari itu, Pak Sumarno tidak lagi bisa mengendalikan penggilingan. Mesin menyala dan mati sesuka hati. Korban dari darah daging sendiri. Sore itu, anak Pak Sumarno, Bagus, pulang dari kota. Ia tidak tahu apa-apa tentang perjanjian lama. Melihat kondisi ayahnya, Bagus marah. "Ayah sudah gila, tutup tempat ini." Bagus mencoba mematikan mesin dengan paksa. Pak Sumarno berteriak, "Jangan sentuh!" Terlambat. Mesin berhenti mendadak. Seluruh penggilingan sunyi. Lalu dari dalam gudang terdengar suara yang sangat dikenal Pak Sumarno. Suara yang dulu pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. "Perjanjian darah harus dibayar darah." Gudang terbuka. Bayangan-bayangan kecil keluar dan mengelilingi Bagus. Bagus menjerit memanggil ayahnya. Pak Sumarno merangkak mendekat, menangis. "Ambil aku, jangan anakku." Jawaban dari dalam gudang membuat hatinya hancur. Terlambat. Mesin menyala kembali. Bagus tidak pernah keluar dari penggilingan itu. Malam itu, Pak Sumarno tidak berteriak lagi. Ia duduk di depan mesin, menatap kosong ke depan. "Aku yang mulai semuanya," katanya pelan pada Sutris. "Aku yang memberi mereka jalan." Air matanya jatuh satu persatu. "Dan sekarang, mereka mengambil apapun yang paling aku cintai." Sutris tahu, Pak Sumarno sudah hancur secara batin. Tapi penggilingan belum selesai. Mesin mulai menuntut pemiliknya. Tanda hitam di dada Pak Sumarno tiba-tiba bergerak keras. Ia menjerit kesakitan. Dari dalam mesin terdengar suara berat, jelas dan dekat. "Kami mau kamu utuh." Pak Sumarno terjatuh. Tubuhnya terseret perlahan ke arah mesin, bukan oleh tangan, tapi oleh tarikan dari dalam dadanya sendiri. Sutris berusaha menariknya, tapi tubuh Pak Sumarno terasa sangat berat, seperti ditahan ratusan tangan. "Lepaskan aku," kata Pak Sumarno sambil tersenyum pasrah. Ini memang akhirnya. Dengan sisa tenaga, Pak Sumarno mencengkeram tangan Sutris. "Kalau aku masuk, mereka akan sibuk. Gunakan waktu itu, hancurkan gudangnya." Sutris menggeleng, air matanya jatuh. "Aku yang salah. Aku yang harus selesai." Tarikan itu semakin kuat. Pak Sumarno terseret masuk ke dalam mesin. Mesin meraung paling keras sepanjang sejarah penggilingan itu. Subuh itu, mesin penggilingan berhenti sendiri. Untuk pertama kalinya, sumber rezeki benar-benar sunyi. Di lantai penggilingan, hanya tersisa pakaian Pak Sumarno yang berlumuran beras dan darah. Dan Sutris berdiri gemetar di depan gudang, menyadari satu hal. Pemiliknya telah dimakan, tapi perjanjiannya belum mati. Sejak Pak Sumarno hilang di telan mesin, penggilingan padi sumber rezeki tidak pernah benar-benar mati. Mesinnya memang berhenti berputar, namun gudangnya mulai hidup sendiri. Pintu yang tidak mau tertutup. Pagi pertama setelah kejadian itu, Sutris datang bersama Pak Lurah dan beberapa warga. Mereka menemukan pintu gudang belakang terbuka setengah. Padahal malam sebelumnya, Sutris yakin pintu itu tertutup rapat. Pak Lurah mencoba menutupnya. Krak! Pintu itu menolak, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Saat akhirnya tertutup, dari balik kayu terdengar suara pelan. Belum selesai. Gudang memanggil dengan suara orang yang sudah mati. Malam hari, warga yang tinggal paling dekat dengan penggilingan mulai mendengar suara aneh.
suara Pak Wiryo, suara Wawan, suara Raka dan Dimas. Semua memanggil nama orang-orang terdekat mereka. "Bu, aku pulang. Pak, buka pintunya." Tangisan dan panggilan itu terdengar dari arah gudang. Beberapa warga hampir membuka pintu rumah mereka sebelum tersadar bahwa orang-orang itu sudah lama mati. Kini gudang tidak lagi menunggu mesin berputar. Korban mulai berjatuhan tanpa roda besi. Seorang pemuda ditemukan duduk di depan pintu gudang, tersenyum lebar dengan mata terbuka kosong. Di dadanya muncul bekas tanda hitam kecil, persis seperti milik Pak Sumarno, tapi belum sempurna. Perjanjiannya diwariskan, gumam dukun tua yang dipanggil kembali ke desa. Sekarang, gudang mencari pengganti. Sutris sadar, namanya sering dipanggil paling keras dari dalam gudang. Setiap malam, ia bermimpi berdiri di depan pintu itu. Dan pintu terbuka sendiri, memperlihatkan lubang besar di lantai, lebih dalam dari sebelumnya. Dari lubang itu, terdengar suara Pak Sumarno. "Kalau aku sendirian, mereka akan keluar." Sutris terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tanda hitam kecil mulai muncul di pergelangan tangannya. Suatu malam Jumat Kliwon, tanpa hujan dan tanpa angin, pintu gudang terbuka lebar dengan sendirinya. Warga melihatnya dari kejauhan. Dari dalam gudang keluar bau tanah basah, darah, dan beras busuk. Bayangan-bayangan kecil merayap keluar, bukan berjalan, tapi menyeret diri. Mereka tidak menyerang, mereka hanya berdiri, menatap desa, seolah menandai wilayah baru. Pak Lurah akhirnya mengambil keputusan yang selama ini ditunda. Penggilingan ini harus dihancurkan. Namun dukun tua menggeleng. Bangunan bisa dihancurkan, gudang itu tidak. Ia menatap Sutris, kecuali yang terakhir masuk, menutupnya dari dalam. Sutris terdiam. Ia tahu sejak awal namanya memang sudah dipanggil. Subuh itu, pintu gudang menutup sendiri dengan keras. Namun suara dari dalam semakin jelas. Bukan lagi bisikan, melainkan panggilan ramai, seolah ratusan mulut berbicara bersamaan. Sutris berdiri di depan penggilingan yang mulai retak-retak. Ia mengempalkan tangan, menatap gudang itu dengan mata merah. Karena ia sadar satu hal yang mengerikan. Gudang itu tidak lagi menunggu tumbal. Gudang itu sedang memilih penerus. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada keputusan bersama. Namun satu persatu warga mulai pergi. Rumah-rumah yang ditinggal tanpa pamit. Awalnya hanya satu keluarga. Mereka pergi subuh-subuh membawa pakaian seadanya. Pintu rumah mereka dibiarkan terbuka. Lalu menyusul keluarga lain. Dan yang lain lagi. Dalam seminggu, separuh desa kosong. Padi di sawah menguning tanpa dipanen. Hewan ternak dilepas begitu saja. Musola tidak lagi dipenuhi suara azan. Namun satu hal tetap sama. Gudang penggilingan masih berdiri. Dan setiap rumah yang ditinggalkan, pada malam harinya, terdengar suara pintu diketuk dari dalam gudang. Seolah gudang itu tahu siapa saja yang mencoba melarikan diri. Yang pergi tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa warga yang sudah pindah ke desa lain mulai kembali, bukan sebagai manusia yang sama. Mereka pulang dengan tatapan kosong, berjalan sendirian menuju penggilingan, lalu menghilang sebelum fajar. Salah satu di antaranya adalah Bu Sari, yang sebelumnya paling keras mengajak warga pergi. Suaminya mengikuti Bu Sari diam-diam. Ia melihat istrinya berdiri di depan gudang, tersenyum, lalu pintu terbuka dengan sendirinya. Pagi harinya, hanya ditemukan sandal Bu Sari di depan pintu gudang. Desa yang menjadi wilayah terlarang, kabar menyebar cepat. Desa itu mulai dikenal sebagai desa terlarang. Tidak ada pedagang yang mau masuk, tidak ada kendaraan umum yang berhenti. Peta online tidak lagi menampilkan nama desa itu dengan jelas, seolah desa tersebut pelan-pelan dihapus dari dunia nyata. Namun setiap malam, lampu penggilingan tetap menyala, sendirian di tengah desa kosong.
Sutris mencoba pergi. Ia berjalan sampai batas desa, membawa tas kecil dan jimat dari dukun tua. Namun setiap kali ia melangkah menjauh, tanda hitam di pergelangan tangannya terasa panas, dan suara dari dalam kepalanya berbisik. Kamu sudah dipilih. Setiap langkah menjauh membuat dadanya sesak. Akhirnya, ia kembali berdiri di depan penggilingan. Gudang itu terbuka sedikit, seperti sedang menunggu. Pak Lurah terakhir terlihat berdiri di depan balai desa. Ia membawa obor dan kitab doa. Aku yang bertanggung jawab, katanya pada Sutris, karena aku terlalu lama diam. Ia berjalan menuju penggilingan sendirian. Tidak ada yang berani mengikuti. Keesokan paginya, balai desa kosong. Di depan gudang, ditemukan topi Pak Lurah dan bekas tapak kaki yang berhenti tepat di depan pintu. Kini, gudang bukan lagi bagian dari penggilingan. Ia menjadi pusat desa. Setiap suara berasal dari sana. Setiap mimpi mengarah ke sana. Tanda hitam di tubuh Sutris semakin jelas. Tidak lagi kecil. Ia menjalar ke lengannya. Dukun tua datang untuk terakhir kalinya. Ini bukan lagi soal perjanjian, katanya lirih. Ini soal penutupan. Bagaimana caranya? Tanya Sutris. Dukun itu menatap gudang dengan mata basah. Gudang itu harus ditutup dengan orang yang benar-benar sadar masuk ke dalamnya. Malam itu, hanya ada 3 cahaya di desa. Bulan, lampu penggilingan, dan api kecil dari obor Sutris. Angin membawa suara tangisan dari gudang, bercampur suara tawa. Sutris berdiri di depan pintu, tangannya gemetar. Ia tahu, jika ia masuk, desa mungkin selamat. Jika ia lari, gudang itu akan terus mencari desa lain. Sebelum fajar, terdengar suara pintu gudang tertutup sangat keras. Untuk pertama kalinya, lampu penggilingan padam. Desa itu benar-benar gelap. Dan di depan gudang, tertinggal satu hal terakhir. Tas kecil milik Sutris tergeletak di tanah basah. Tidak ada yang tahu apakah itu akhir atau justru awal dari sesuatu yang lebih buruk. Tidak ada ayam berkokok pagi itu. Tidak ada suara manusia. Desa itu resmi mati. Gudang yang sunyi setelah menelan kesadaran. Saat matahari terbit, desa hanya menyisakan rumah-rumah kosong dan sawah yang menguning tanpa pemilik. Penggilingan padi sumber rejeki berdiri miring. Retakan besar muncul di dindingnya. Mesin yang dulu tak pernah berhenti, kini diam membeku, berkarat oleh embun. Namun gudang belakang tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada tangisan, tidak ada bisikan. Seolah semua telah selesai. Sutris di dalam gudang. Di dalam gudang, Sutris berdiri di kegelapan total. Ia masih sadar. Itu satu-satunya hal yang membedakannya dari semua tumbal sebelumnya. Di depannya terbentang lubang besar. Yang dulu hanya setengah badan, kini selebar ruangan. Dipenuhi bayangan anak-anak, buruh, dan Pak Sumarno. Semua berdiri diam tanpa mata. Kamu datang dengan sadar, kata suara dari dasar lubang. Itu yang membuatmu berbeda. Sutris menguatkan diri. Aku datang untuk menutup jalan, katanya. Bukan untuk melanjutkan. Bayangan itu bergerak. Kamu adalah penerus. Tidak, jawab Sutris tegas. Aku adalah penutupnya. Pengakuan yang terlambat. Dari bayangan itu muncul sosok Pak Sumarno. Wajahnya bukan lagi wajah manusia, tapi belum sepenuhnya hilang. Aku salah, katanya dengan suara pecah. Aku ingin kaya cepat. Aku ingin dihormati. Aku membuka pintu itu. Air mata mengalir di wajah Sutris. Aku tahu, Pak. Pak Sumarno menunduk. Kalau aku dulu berani miskin, semua ini tidak akan ada. Bayangan anak-anak mendekat. Tidak menangis. Tidak marah. Hanya menunggu. Pengorbanan terakhir. Sutris melangkah ke tepi lubang. Aku tidak datang untuk menggantikan siapapun, katanya lantang. Aku datang untuk menutup utang manusia. Ia melepaskan jimat dari dukun tua.
lalu melemparkannya ke dalam lubang. Jimat itu terbakar dengan api hitam. Gudang bergetar hebat. Kamu akan terkunci bersama kami. Sutris mengangguk. Lebih baik satu orang yang sadar daripada desa demi desa yang hilang. Ia melangkah masuk. Bukan ditarik, bukan diseret. Ia masuk dengan kemauan sendiri. Penggilingan mulai mengubur dirinya sendiri. Saat Sutris menghilang, gudang menutup dengan suara gemuruh besar. Tanah di sekitar penggilingan ambles. Dinding retak. Atap runtuh. Mesin penggilingan berputar sekali terakhir, lalu pecah menjadi serpihan besi. Gudang tenggelam ke dalam tanah. Perlahan, rapi. Seolah memang seharusnya berada di sana sejak awal. Tidak ada ledakan. Tidak ada api. Hanya tanah yang menutup kembali seperti luka lama. Beberapa tahun berlalu. Desa itu tidak pernah dihuni lagi. Sawahnya berubah menjadi ladang liar. Bangunan penggilingan tidak ada. Seolah tidak pernah berdiri. Namun orang-orang yang melewati jalan kecil dekat lokasi itu sering merasakan hal aneh. Mesin yang tidak terlihat, bau beras basah, dan suara pelan saat senja. Jangan berhenti di sini. Tidak ada anak yang pernah hilang lagi. Tidak ada desa lain yang mengalami kejadian serupa. Di atas bekas penggilingan itu, tumbuh pohon besar. Akarnya masuk sangat dalam. Warga desa lain menyebutnya pohon penutup. Dan orang tua-tua selalu berpesan, kalau ingin kaya cepat dengan jalan gelap, ingat satu penggilingan padi yang mengubur dirinya sendiri bersama semua dosa pemiliknya.